Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton Karta Ayu TV yang hari ini sedang menikmati awal tahun di 2025. Oke para pemirsa Karta Ayu TV dimanapun Anda berada, malam hari ini kita kedatangan satu tamu yang sangat luar biasa. Beliau penggerak pelaku usaha kreatif di bidang sablon karung yang ada di Kabupaten Indramayu. Tentunya bukan hanya produk yang dihasilkannya, tetapi tamu kita kali ini juga selain usahanya sangat kreatif di bidang UMKM, juga karena faktor usianya yang masih relatif sangat muda. Sesuai dengan tagline kita bersama pemuda kita benahi Indramayu. Luar biasa. Oke, para pemirsa, kita sapa bintang tamu kita pada malam hari ini. Selamat datang Mas Ahmad Jainuri. Selamat datang Pak Hendrik. Nih kalau saya panggil Mas Ahmad Jainuri kayaknya terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Kira-kira panggilan akrabnya siapa? Mas Ahmad apa Mas Jainuri ini kira-kira? Kang Jen ya. Kang Jen saja. Oke, selamat datang Kang Jen di studio Karta Ayu TV ini. Saya sangat luar biasa ini, penuh dengan kebanggaan studio kita bisa dikunjungi oleh seorang Ahmad Jainuri. Ya. Ini Mas Jainuri, tadi banyak tim kreatif kita yang menawarkan ketika mau menghadirkan pelaku usaha UMKM, hadirkan Kang Ahmad Jainuri. Saya sedikit tertarik ini. Ya, benar Mas Jainuri hari ini bergerak di dunia usaha sablon karung katanya, benar ya? Betul Pak Hendrik, betul. Oke, selain usaha karung, ada usaha apa lagi nih Mas Jainuri? Iya, sebenarnya mah karena kita kan dunianya sablon ya. Ya. Sablon itu ya ibaratnya ada di plastik juga kan. Karena karung itu sebenarnya bahan bakunya plastik gitu. Ya. Cuman kesannya itu karena karung kan buat tempat beras, wadah beras lah kalau kalau di dunia usaha beras tuh. Nah, basicnya plastik gitu sehingga hampir mirip dengan plastik, sehingga kita juga sablon plastik juga. Sablon plastik tuh memang kita untuk kalangan-kalangan pelanggannya memang belum banyak ya. Cuman kan karena masih sangkut pautnya dengan beras, karena ada beras juga yang kemasan kecil itu tempatnya plastik itu Bang Hendri. Oke, Mas Jainuri, sebelum kita ngobrol panjang berkaitan usaha sablon plastik ini, saya pengen tahu bagaimana perjalanan awal kemudian memilih usaha sablon plastik sebagai dunia usaha yang digeluti hari ini. Sebenarnya kita tuh kalau ngomongin cerita ya panjang banget Bang Hendrik. Ya nggak apa-apa. Kalau bisa jangan terlalu panjang, diringkas saja. Diringkas saja. Memang sebenarnya kita tuh awalnya nggak terpikir untuk di sablon karung gitu, basic sablon karung. Kita tuh justru belajarnya tuh editing di komputer, Corel, Photoshop gitu. Nah kebetulan ada, kalau di rumah itu kan banyak anak-anak musola ataupun anak-anak ya, daripada tangkrong-tongkrong beli gula-gula bahasa Indramayu mah kan begitu. Akhirnya ya bisa nongkrong kita, tak sediai laptop. Modalnya laptop, belajar ngedit dan lain sebagainya. Dari mana sumbernya? YouTube. Sekarang kan apa-apa YouTube. YouTube tutorialnya kan YouTube. Tutorialnya YouTube gitu kan. Ya. Nah akhirnya ada yang mau gitu, yang mau 2 orang apa segala macam. Nah terus ini bisa nih kayaknya, kayak saya kan punya relasi jaringan teman-teman dan lain sebagainya, pasti nih mau nih untuk hanya sekedar membeli produk kan gitu. Awalnya sablon kaos lah Bang Hendri, kita tuh belajarnya sablon kaos bukan ke karung. Nah karena kaos itu dirasa saya nih buntu nih kan gitu, buntu dan lain sebagainya. Kebetulan ayah itu punya pabrik beras. Oh, ayahnya Mas Jainuri itu punya pabrik beras. Oke. Nah, gitu sehingga terpikir aja sablon kaos. Kita alihkan saja ke karung. Gitu. Akhirnya belajarlah sablon karung kita, karena basicnya sudah ada ya, editing sudah ada, screen-nya, pokoknya alat-alat tinggal
tinggal kita tuh praktek lah gitu. Ya, berarti Tinggal- awalnya untuk keperluan produksi ini ya di pabrik Heller milik milik Bapak sendiri, ya. Milik iya untuk sendiri pelanggan ya. pertamanya tuh Bang Iya. Hendrik. Untuk pelanggan pertamanya karena pasti ini ada pelanggan kan gitu, Iya. dan pasti dibeli karena sama orang tua kan Betul. gitu. Ya itu privilege lah, itu privilege Iya. saya akui, itu privilege. Nah akhirnya sablon karung lah, kita belajar karung, ngefix jadi senior di Indramayu karena waktu itu kan adalah senior di Indramayu, saya main, ada temen juga kan Iya. yang main karung juga, saya main ke rumahnya, ke sablon galerinya kan gitu, main baru praktek itu. Awalnya memang gak sablon karung, nah terus jalan lah sablon karung untuk awalan dibeli sama orang tua di pabriknya. Ya karena kan Gitu. nyambung sih ya, karena basically orang tua sebagai pemilik Heller Pemilik beras ya. iya. Dan itu kan kebutuhan pokok karung. Kebutuhan pokok karung. Artinya tuh, berawal dari Berawal nyuplai dari- Bapak sendiri, Iya. kemudian karena punya banyak koneksi dengan pemilik Heller yang lain. Bukan begini Bang Hendrik. Saya bukan mencoba mengklarifikasi ataupun mencoba pembenarannya. Ya, Pelanggan karung selain orang tua itu nggak ada yang dari orang tua. maksudnya? Artinya kenalannya orang tua ataupun itu anak saya sablon karung, tolong beli karung, beli karungnya di anak saya, nggak ada. Pemasarannya sendiri. Sendiri. Artinya tidak membawa Tidak privilege. membawa privilege orang tua dan tidak membawa, ibaratnya kalaupun orang tua saya itu kenal sama A, B, C pelanggan pabrik beras apa itu nggak ada. Tidak pernah Dan menawarkan. Tidak pernah menawarkan. Luar biasa ini. Jadi memang kita tuh ya media waktu itu kita belum main media ya. Jadi saya coba di Facebook dan lain sebagainya, terus saya minta nomor kontaknya, saya telepon, nawarin, by phone, by WA awalan itu. Ya Awalnya. udah, Mas, ya udah main ke sini, main ke pabrik ini, ke pabrik Lombang, main ke pabrik di Kandang Haur mungkin. enggak, kalau Kandang Haur enggak, karena Enggak. ada teman juga yang mainan di sana gitu kan. Ke Tugdana kita main, bahkan Katanya sempat ke Majalengka ekspansi. iya ke Majalengka, Bandung kita ada. Serang Sudah berapa ada. tahun Mas Jenuri ini Kang Jen ini menggeluti dunia usaha sablon karung ini? Kita 2018 lah Bang Hendrik. Berarti sudah 6 tahun ya. Sekitar segitulah gitu. Ya dalam Dan dunia usaha kan kalau sudah 2 tahun dibilang sudah stabil lah ya secara perjalanan ini. usaha tuh nggak akan stabil lah, kalau naik turun iya. Maksudnya mah stabilnya tuh gimana sih ya? Kita kadang ya pelanggan tuh datang dan pergi lah Bang Hendrik. Pelanggan tuh. Enggak, artinya kalau dalam bangun usaha kan minimal usia rentannya itu kan 2 tahun. Oh iya. Berarti iya. kan ini kan sudah 6 Artinya tahun. Sudah Ya. 6 tahun kita. Penuh dengan lika-liku pelanggan dan lain sebagainya. Nah, saya pengen tahu ditipu juga sering. Oh, dibohongin pernah? Iyalah. Kirim harus barang ada. nggak dibayar gitu. Ada. Tapi Iya. kan pengalaman ini kan luar Pengalaman. biasa. Ada ya. yang pesen, terus ibaratnya pesen oke, terus kita garap nggak diambil barangnya sering. Kalau nggak, apalagi sudah memakai brandnya mereka ya, merek dijual pabrik pun susah kan? Susah gitu. Artinya ya paling kita dijual buat apa sih kan gitu, buat wadah pasir. Iya. Oke Mas Jonuri, selama 6 tahun bergerak di Siap. sektor usaha sablon ini, ya saya pengen nanya apa sih kesulitan atau tantangan yang dihadapi biasanya di sektor usaha sablon itu? Yang jelas saya rasa ini umum ya, gambaran Ya. umum untuk setiap pengusaha itu. Kesulitan tantangannya ya apa ya, bagi saya tuh SDM ya Bang ya. SDM tuh artinya entah itu saya mungkin dibilang sebagai owner lah, entah itu pekerjanya. Itu kadang pekerjanya yang kemudian mudah-mudahan kan gitu ya, itu bagi saya itu tantangan. Terus kitanya yang mudah-mudahan, seharusnya kita harus kreatif, harus promosi lagi, ibaratnya bikin kreasi apa lagi, kitanya yang males kan gitu. Itu bagi saya itu tantangannya bagi pengusaha ya. Saya rasa itu setiap pengusaha ada. Kadang kitanya lagi semangat terus, tapi partner Pasarnya, kita ya, gitu, partner kita yang ngedon, entah itu pekerja ataupun apa segala macam, itu tantangannya. Nah, justru yang yang pesaing itu bagi saya itu bukan tantangan ya. Iya, karena justru mereka tuh bisa saja jadi partner gitu. Kita bisa belajar bareng, kita bisa, ya adalah yang hubungi saya juga, Bang saya ini lagi usaha karung juga kan gitu, apa. Bahkan dari
Jawa Tengah juga ada yang telepon, Kang, saya kok screen-nya begini dan lain sebagainya gitu. Berarti sering bertukar di Indramayu ilmu, juga ada bertukar ya, informasi apa. Nah, untuk masalah pekerja ini Mas Jenuri, Iya. rata-rata yang bekerja di Mas Jenuri itu ada berapa dan di usia berapa kira-kira? Iya, pekerja di saya tuh sedikit sih ya Bang ya, sedikit ya, karena kita kan ya tadi tuh Masih home industry pekerjanya, mungkin ya. iya masih home industry dan lain sebagainya, mereka mud-mudan gitu, jadi kadang ada garapan nih, satunya bisa satunya nggak bisa, jadi tambal sulam lah siapa aja akhirnya yang bisa, cuman memang basically usianya masih muda banget gitu. Iya. Jadi kelahiran 2005 yang mohon maaf ya, di kita tuh 1, 2 ya yang putus sekolah lah gitu. Yang putus sekolah. Daripada tangkrang-tongkrong beli buku lagu mau Iya, kan betul. begitu. Daripada bengi main PS dan lain sebagainya, beli buku lagu ya wis dah nyablon bae kan mengkonon juga dikasih aktivitas gitu Bang Hendrik. Dan ada yang ibaratnya baru lulus SMA, terus juga faktor mungkin kualitas dirinya ya, faktor orangnya ya, kalau misalkan kerja di PT ataupun kerja apa sudah pasti nggak akan diterima, akhirnya kita ikut aja ke kita. Artinya Mas Jenuri, kami atas nama Karang Taruna Kabupaten harusnya mengucapkan banyak terima kasih nih. Karena kan dalam aturan main kita ya, warga Karang Taruna itu adalah para pemuda yang ada di desa. Iya. Ketika para pemuda yang ada di desa tenaganya bisa diberdayakan, yang nganggur diberdayakan, biar mereka kerja. Betul. Kita sangat mengucapkan terima kasih nih kepada Mas Jenuri. Iya. Kalau orang tipikal Mas Jenuri itu ada 1.000 saja di Indramayu, artinya ada berapa warga Karang Taruna di desa itu yang kemudian bisa didekatkan dengan akses kerja ini Mas Jun? Betul, Mas Jen ya. Iya, harapan saya juga memang entah itu milenial atau ya atasnya milenial itu bisa membangun usaha-usaha kayak gitu, home industry, UMKM apa, nggak usah yang apa ya ibaratnya besar-besar lah gitu. Saya juga awalnya enggak langsung kayak gini kan gitu. Saya juga awalnya memang enggak langsung bahwa pelanggannya ada 5, 6 sampai 10, enggak kan gitu. 1 nambah 1. Saya awalnya Masar Karung itu 1 bal, 2 bal kan gitu sama. Sekarang kalau Masar Karung berapa bal itu? Bal itu istilah 1 bal itu 1.000 pieces lah. 1.000 pieces ya. Ya kita kondisional sih ya Kang Hendrik, kondisional. Keuangan juga ya kondisional. Tergantung modal juga. Tergantung karena kan kita pelanggannya kan pelanggan penggilingan padi ya gitu kan. Penggilingan padi juga kan ada fasenya tuh, fase panen ibaratnya, ketigaan apa gitu kan. Artinya kita tuh tergantung pengusaha yang kemudian apa ya? Ibaratnya pembelinya tuh. Gitu. Jadi kita kadang ini momentum nyetok nih kan gitu. Untuk itu ya berarti kita nyetok. Kadang kalau nggak usah nyetok gitu. 6 tahun. Ya kita tuh kadang bisa di angka berapa ya? 25 sampai 30 bal lah. 25 sampai 35 bal per bulan. Terus apa sekali masar? Kadang 2 kali masar sebulan itu. 1 bulan itu. Iya, 2 kali masar. 25 berarti 30 ribuan kandek lebih ya. Ada sekitar segitu lebih. Kalau sedang produksi atau sedang saat panen bisa di angka 60 ribu ya per picisnya ya. Pernah nyampe segitu. Luar biasa. Kang Jen, 6 tahun jadi pelaku usaha di dunia sablon ini. Ya kan? Iya. Kalau boleh saya tahu bagaimana strategi pemasarannya dan terus target yang akan membeli barang atau produk itu siapa yang ditarget ini? Ya, kalau saya tuh main media tuh nggak terlalu ekstrim ya Bang Hendrik, nggak terlalu ekstrim main media tuh, karena sampai hari ini disuruh download TikTok, saya nggak punya TikTok sampai hari ini kan gitu. Di YouTube juga baru Karung itu baru setahun ke belakang kita ngupload video Karung itu. Ngupload video Karung dan paling di Facebook itu kita bagi-bagikan di grup-grup beras, itu paling di Facebook. Kita punya Facebook Ahmad Jenuri, kita tawar-tawarkan di Facebook. Dan kita tuh sambil apa ya ibaratnya door to door, saya bukan sering ya, artinya pernah beberapa kali door to door ke pabrik-pabrik nawarin Karung. Dari se-Indramayu? Enggak lah. Yang punya koneksi aja? Iya, karena misalkan saya kirim ke Tukdana ya. Saya lewat ada pabrik, mampir ke pabrik Bang Hendri. Ya tawarkan
mana bosnya gitu kan. Walaupun nggak kenal, Nggak kenal. Terus juga ke Trisi kan gitu. Iya. Ya memang ada beberapa info itu Haji itu katanya berasan, Jen coba marak, ya akhirnya marak, tawarin, ya banyak yang bahasanya sebenarnya bukan menolak ya, mohon maaf saya nggak mau, nggak ada kan gitu, nggak ada. Aduh, sayanya mau nggak kalau di saya pesannya 5 bal tapi bayarnya tempo berapa bulan atau berapa minggu, apa kita kan mikir juga ya kalau gitu ya, ada. Betul. Itu kan nyolak secara halus lah gitu. Aduh, sementara mah belum ada dulu gitu. Ya pemasaran kita itu di media sosial Facebook, YouTube, dan pernah door-to-door. Hari ini kita lagi untuk ya setahun kebelakangan kita lagi landai dulu lah. Tapi di landainya kita tuh alhamdulillah ada beberapa masuk gambar baru. Untuk beli produknya Kang Jen itu untuk didesainkan Mas Jen, tapi bisa kita kombinasi ya desainnya ya. Iya bisa. Jadi kadang untuk membeli karung ya sama lah untuk dunia sablon juga. Jadi mau gambarnya gimana? Ada juga yang misalkan Kang udah diatur aja, yang penting ada namanya atau gambarnya ini gitu. Kadang kita itu. Kadang juga pelanggan tuh nulis di buku kan gitu, oret-oretan di buku, gambar apa nih Kang, pokoknya mah kira-kira kayak gini, jadi kita desainkan gitu. Berarti tadi kan saya ngobrol dengan Sekjen Karang Taruna itu Mas Jen, Mas Danang namanya ya. Katanya beliau itu di tahun 2025 targetnya akan ada distribusi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Indramayu. Targetannya adalah 1.000 sampai 2.000. Bantuannya dalam bentuk beras katanya. Itu bisa nggak dicetak menggunakan beras Karta Ayu? Tagline-nya diproduksi oleh warga Karang Taruna untuk kepuasan Indonesia katanya. Itu bisa nggak kita? Oh, sangat bisa lah, Pak. Sangat bisa ya. Bisa lah, iya. Oke. Sangat bisa. Tapi untuk ukuran ada yang berapa kilo itu biasanya beras itu? Itu 5, 10, 25 sama 50. Iya, kalau yang 15 jarang sih. Kalau yang dalam bentuk plastik ada? Ada bisa. Biasanya ukuran berapa itu plastik? Plastik tuh 3 sama 5. Tapi alat presnya ada alat presnya? Alat pres itu gimana maksudnya? Alat pres gak ada. Kalau alat pres itu kan ketika sudah dikemas di pabriknya ataupun di tempat pengemasan itu kan dipres karungnya kan? Iya. Bukan gambarnya yang dipres kan, bukan. Iya gitu. Mas Jen, dari sekian banyak pelanggan karungnya Kang Jen ini kan pasti ada konsumen yang kemudian komplain berkaitan tentang cetakan dan lain sebagainya. Itu biasanya menghadapi konsumen yang seperti itu komplain kepada kita, ada triknya nggak itu sebenarnya Mas Jen? Oh iyalah, kita harus hadapi ya. Itu kan salah satu tantangan kendala juga kan gitu, dan kita harus hadapi itu. Terakhir kita itu ada di Lombang, dia komplain karungnya besem Bang Hendrik. Chatnya bener apa? Ya karungnya besem. Jadi ini kan karung yang lama enggak gitu dan lain sebagainya. Oh enggak, saya bilang karena satu pabrik plastik kan yang saya beli apa. Cuman karena memang mungkin kualitas yang menurun dan lain sebagainya dari pabriknya, saya juga nggak tahu ya. Ya akhirnya untuk menghadapi itu kita kompensasi karena kalau misalkan kita take down ataupun tarik lagi karung itu, kita ibaratnya nominalnya terlalu gede juga ya untuk menanggung itu. Nah itu kita kompensasi, mungkin barangkali untuk pembelian selanjutnya kita kasih diskon kan gitu. Itu salah satu cara saya. Ada juga yang memang ketika memang masih bisa kita tanganin ataupun apa, kayak contoh kita bisa nih di take down tapi kita ada pengeluarannya lagi gitu, itu bisa kita tarik lagi karungnya. Jadi ketika ada komplainan apa tuh, kita yang ibaratnya mah ini nominalnya nggak terlalu gede nih, kerugian sayanya gitu kan, karena pasti rugi kan yang namanya komplain. Orang itu komplain, kita juga harus menjaga kualitas, menjaga pelanggan juga kan gitu. Jadi kita tarik lagi. Pelayanan juga penting ya. Iya, selain kualitas kan pelayanan juga harus tetap terjaga. Iya. Oke, Kang Jen, katanya Kang Jen ini kan bapaknya juga pemilik healer katanya. Iya. Itu biasanya kalau kirim beras kemana Mas Jen? Oh, kita ke pasaran aja sama lokalannya. Pasaran itu dalam artian di Pasar Induk ya. Pasar Induk. Karawang, Johar, terus juga ada toko di Jakarta kan gitu. Jadi toko tuh tokonya orang, tokonya Cina. Orang kita yang supply. Iya, kita yang supply, terus di lokalan aja buat masyarakat yang beli. Kalau di Indonesia setang 2 tang ya, kalau di kita mah ibaratnya 10 kilo, 15 kilo sama 25 kilo. Jadi artinya Mas Jenuri ini selain usaha sablon juga sampingannya bantu Bapak berarti ya? Iya, seperti itulah. Cuman kan ada adik-adik juga yang ngebantu juga. Oke Mas Jenuri,
ini kan Mas Jenuri menurut saya 6 tahun dalam Iya, dunia siap. usaha sablon. Artinya Betul. cukup senior lah ya. Iya. Walaupun masih ada senior lain kan. Heeh. Bagi untuk masyarakat Indramayu ataupun kawan-kawan pemuda yang mau memulai usaha dunia sablon atau dalam bisnis beras, seller, Iya. apa nasihat yang ingin disampaikan kepada mereka yang akan memulai atau yang baru memulai usaha? Ya pokoknya begini lah Bang Hendrik, kita juga nggak kepikir sebenarnya, bukan nggak kepikir dalam artinya bakal bisa sampai bertahan 6 tahun lah gitu ya, nggak kepikir. Cuman kadang kita tuh, kalau bagi saya ini ya, ibaratnya bagi saya, kita tuh wajib untuk ngayal itu wajib. Tapi ngayalnya yang ngayal yang ibaratnya terstruktur atau positif kan gitu. Kayak saya nih kita ada desain, kita tuh pengen belajar desain apa. Jadi ada goalnya nih, kita nanti buat apa nih profitnya gitu kan. Iya. Desain berarti untuk sablon, untuk usaha apa atau untuk promosi apa gitu. Harus ada kayak gitunya tuh Bang Hendrik. Entah itu kapan-kapannya mah. Fair jujur ya, saya tuh mikir usaha karung itu zaman kuliah Bang Hendrik. Zaman kuliah berarti itu 2009. Zaman kuliah, iya, karena bukan usaha karung di sablon karungnya, karena waktu itu makasih. Karena waktu itu masih kuliah dan ada yang kalau di pabrik itu kan waktu itu masih ikut-ikut babe itu ya. Ngemasin karung di itu tuh. Lah kan riyen Pak sun gawe kunapa karung yang gede-gede buat wadah sekamnya, sekam tuh kulit padi kan ngono. Wah, cukup dijahiti apa karung apa. Lah berarti karung begitu sun ana duite. Kan gitu ya ibaratnya. Karung aja ada uangnya kan gitu, hanya sekedar karung bekas dijahit lagi bisa jadi uang lagi tuh Bang Hendrik. Mikirnya saya tuh modalnya apa, saya cuma belajar jahit kan gitu ya. Dan itu mudah bagi saya kan, cuma belajar jahit tuh. Wah, siapa sih yang mau keuntungannya 50 perak, selawe perak kan ngono kan. Emang segitu keuntungannya kan gitu. Keuntungannya kan perak juga kali ping kan gitu. Luar biasa. Kali kan gitu. Ternyata kesininya tuh tercapainya tuh berapa tahun kemudian itu Bang Hendrik. Iya. Jadi untuk pemuda-pemuda yang hari ini pengen usaha, pengen kreatif dan lain sebagainya, kreatif aja dulu gitu. Iya, memulai, karena yang susah itu memulai aja dulu. Ya. Karena saya pun memulai itu malu, takut gagal, gimana nantinya. Aduh, terus kemudian bisa enggak lah apa segala macam, itu kendalanya. Iya. Pemuda-pemuda itu harusnya memang ngayal duit kan gitu, lakukan kan gitu. Iya, lain-lain mau urusan hal-hal sulit lainnya mau biar Tuhan yang ngatur lah kan gitu. Iya, kalau bagi saya mah gitu. Berarti Mas Jenuri, kalau andai kata Karang Taruna meminta Mas Jenuri untuk melatih warga Karang Taruna untuk usahanya blon dan lain sebagainya, itu berkeberatan tidak kayaknya Mas Jenuri? Sangat terbuka kita Bang Hendrik. Mau banget kalau ada yang ibaratnya Kang kita pengen belajar dan lain sebagainya. Ayo marak wis. Wah, luar biasa ini. Iya, ayo Mas Jenuri dalam gitu. usaha kan ada orang yang berprinsip yang lain jangan sampai bisa. Enggak, kalau saya enggak asli. Kalau saya enggak, justru kita tuh kadang perlu partner baru. Iya. Partner baru, informasi baru. Mereka orang baru tuh enggak mesti jadi saingan gitu. Oh. Iya, karena bagi saya bisa juga mereka tuh memberikan informasi baru, ilmu baru kepada kita, justru menunjang pengembangan kita, pengembangan diri, pengembangan usaha kita gitu. Oke, Mas Jenuri. 6 tahun perjalanan ya belum apa-apa kalau 6 tahun usaha sablon ini. Iya. Ada nggak pengalaman yang menarik, lucu, menyedihkan selama 6 tahun perjalanan ini? Ya menyedihkannya itu Bang Hendrik, kita bikin awalnya bener kirim barang bayar, kesininya kan sudah deket nggak dibayar itu lah gitu. Terus yang kemudian pesan, Mas ini gambar ini itu apa, kita desain kan dan lain sebagainya, nggak jadi pesen, gambarnya udah dikirim, nggak tahu pesennya di mana kan gitu ya. Iya kan gitu. Nah terus juga ya itu bahkan kita sudah sampai cetak karungnya apa nggak diambil gitu kan, dan itu ya terjadi kan gitu. Saya rasa pengusaha-pengusaha lain pasti mengalami, cuma ceritanya berbeda kan gitu ya. Dan itu ya yang mau gak mau harus dinikmatin lah Bang Hendrik. Oke, Mas Jenuri atau Kang Jen ya. Untuk masyarakat Indramayu atau warga Karang Taruna ya, ini kalau ada yang mau pesen karung andai kata atau ada yang mau beli beras ke Kang Jen, ini bisa langsung datang kemana ini Mas Jen? Oh, kita alamat tempat usahanya Desa Larangan, Blok Ceplik,
Kecamatan Lobener, Kabupaten Indramayu. Itu pokoknya mah kalau sudah larangan, tanya saja rumahnya Kang Jen itu, insya Allah diantar lah gitu. Oke, luar biasa karena sudah saking terkenalnya. Berarti Desa Larangan, Blok Ceplik, Kecamatan Lobener. Jadi untuk teman-teman pemirsa Karta Ayu TV dan masyarakat Indramayu yang sedang melihat di Midang Ngopi ini, bagi yang berkepentingan dengan Mas Jen mau beli karung, belajar juga nggak apa-apa, ayo. Belajar, mau kaos juga kita, kaos juga atau mau beli beras ya. Itu bisa datang ke Desa Larangan Blok Ceplik di Kecamatan Lobener. Iya. Oke, terima kasih Mas Jen. Ini sungguh luar biasa informasinya Kang Jen. Ada statement terakhir Mas Jen yang bisa membuat motivasi untuk seluruh warga Karang Taruna. Pokoknya Mas sampai hari ini yang membuat saya agak termotivasi ya Bang Hendrik, itu lagunya Avenged Sevenfold itu. Yang What will you do? Itu apa yang akan kamu lakukan, itu pray to God that you do. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan itu. Luar biasa. Terus juga kan if it's not enough, kan ketika itu tidak cukup, try again. Coba lagi and again. Over and over again kan gitu. Jadi apa ya? Dan give up lah kan gitu. Walaupun pasti kehidupan tuh banyak tantangan dan rintangannya, ada tugas kita hanya menghadapi lah. Hal-hal sulit lainnya serahkan saja kepada Tuhan. Luar biasa sekali nih Mas Jenuri. Oke, Kang Jenuri, saya ucapkan terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan kita semua. Semoga usahanya lancar ya Mas Jenuri. Amin. Pokoknya mah ayolah kita untuk Karang Taruna belajar sablon, karena banyak, kalau sablon itu mudah bagi saya, itu artinya mudah lah, banyak orang yang bisa, siapapun, cuman karena memang ini momentumnya saya kan gitu ya. Ayo belajar ke rumah maupun kita datang juga, ibaratnya mah hanya sekedar ngobrol apa segala macam. Ayo kalau terbuka artinya. Iya. Karena memang ya yang diperlukan untuk masyarakat Indramayu hari ini ya pengembangan UMKM itu Bang Hendrik. Orang tua, ibu-ibu yang perlu diberdayakan itu, saya itu pengen banget apapun itu ibaratnya mah. Makanya saya untuk pengembangan itu kita pengen nanti undangan, cetak nota, itu kan masih satu itu. Pabrik perlu nota dong ya kan gitu. Pabrik beras apa itu perlu nota, bisa aja ke kita. Makanya kenapa kita ada sablon kaos untuk THR pabrik itu. Iya. Kaosnya kan beli juga di kita kan. Artinya gitu. satu produksi banyak ini ya. Kan gitu. Bisa gitu. Iya nota juga. Misalkan Kang ya untuk notanya serahin ke kita. Ayo nggak apa-apa, nanti saya yang tawarkan ke pabrik-pabrik. Iya gitu, karena sampai hari ini kita belum bisa ya, karena mungkin keterbatasan SDM, waktu juga kan gitu. Kalau misalkan ada teman-teman dari Karang Taruna apa itu, Kang kita mau cetak nota, tolong promosiin dan lain sebagainya, bisa itu. Ayo kita tawarkan, dan sampai hari ini masih ada yang nanyain, Kang bisa nyetak nota beli, sekalian gak notane, ada itu. Ini bisa ditampilin ya Mas? Ini ini usahanya itu ora perlu sugih. Kanggo berbagi. Iya, itu sensasi itu seniman sablon Indramayu itu pasnya. Iya, jadi ini ruangan produksinya ya. Iya, itu lagi berantakan lah Bang itu. Kita itu ada 4 meja sebenarnya. Ya semakin berantakan ruang produksi kan semakin banyak kerjaan. Itu ada 4 meja. Karena kita ini yang dipekerjakan masih anak-anak muda semua ini Mas. Iya Bang Hendrik, itu masih belasan tahun lah. Luar biasa. Tapi ini senior nih Alim. Oh, Alim itu ya. Iya. Luar biasa. Oke, Mas Jenuri, terima kasih atas kesempatan berkunjung ke studio Karta Ayu TV. Semoga sukses. Siap. Oke, teman-teman masyarakat Indramayu, warga Karang Taruna dimanapun Anda berada, semoga obrolan kita di malam hari ini cukup menginspirasi buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau mau belajar sablon, mau beli karung, beras dan apapun itu yang berhubungan dengan dunia perberasan, bisa datang ke Desa Larangan Blok Ceplik, Kecamatan Lobener, tepatnya di rumahnya Kang Ahmad Jainuri. Untuk masalah nomor HP bisa dilihat di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.